Chapter 52 Penghinaan. Dalam tes kelas Fighter Apprentice, 3 kristal jiwa utama benar-benar meledak. Berita ini mengguncang seluruh institut anggrek suci. Apakah masih ada yang lebih mengerikan dari kelas ini? Apa yang sebenarnya dimakan oleh para siswa di kelas ini saat tumbuh dewasa? Setelah begitu banyak tes dengan kelas Apprentice ini, yang terendah adalah peringkat bronze 1 bintang. Apakah ini masih kelas Apprentice? Di ruang ujian, semua orang terkejut dengan bakat luar biasa dari Xiao Ninger dan Ye Ziyun. Kedua gadis itu saling memandang. Mereka memiliki sedikit daya saing di mata mereka. Sejak dia datang ke institut ini, Ye Ziyun telah ingin berteman dengan Xiao Ninger. Pada saat yang sama, dia memiliki bakat yang jauh melebihi rekan-rekannya. Dia belum pernah dilampaui oleh rekan-rekannya sebelumnya. Karena itu, bahkan jika itu adalah Xiao Ninger, Ye Ziyun tidak mau mengakui kekalahan. Kultivasi mereka tidak jauh dari satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka telah menerima bantuan dari Nili. Jika tidak, kultivasi mereka tidak akan meningkat begitu cepat. Selain merasa berterima kasih kepada Nili, mereka tidak bisa menahan perasaan rumit. Ye Ziyun mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia belum memiliki kasih sayang yang kuat terhadap Nili. Setelah dia tahu tentang hubungan antara Nili dan Xiao Ninger, dia merasakan sedikit kebencian. Karena hubunganmu dengan Ninger sangat baik, mengapa kamu masih mengejarku? Adapun Xiao Ninger, dia tahu sejak awal bahwa Nili menyukai Ye Ziyun, bagaimanapun, dia tidak bisa menghentikan dirinya dari jatuh cinta dengan Nili. Apa yang ingin dia lakukan adalah membuat Nili perlahan-lahan memperhatikannya dan jatuh cinta padanya. Dua gadis yang benar-benar menakjubkan berdiri di samping. Mereka adalah Gemini kembar di mata orang lain. Siapa yang akan mengikuti tes selanjutnya? Guru yang bertanggung jawab memandang siswa dari kelas Fighter Apprentice dengan antisipasi. Hatinya memiliki kegembiraan yang tak terpadamkan. Dengan sedikit jenius ini, mereka dapat dengan mudah tumbuh menjadi pilar kota Glory. Aku akan menjadi yang berikutnya. Nili bergerak menuju batu uji kekuatan. Mendengar suara Nili, semua orang memusatkan perhatian pada Nili. Para pejabat tinggi institut juga sangat bersemangat. Masih ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk menguji dirinya sendiri. Mungkinkah siswa ini juga memiliki bakat yang mengejutkan? Adapun Sensiu, kedua tangannya erat mengepal saat dia melihat Nili dengan kebencian yang kuat. Jika Nili mencapai peringkat bronze bintang 1, dia harus tetap mempertahankan taruhannya dan meninggalkan sekolah. Dia memiliki perasaan samar bahwa mata Nili telah menghina mereka. Meninggalkan institut anggrek suci bukan apa-apa. Apa yang tidak bisa dia terima adalah dia diusir dari sekolah oleh seseorang. Setiap siswa dari kelas Fighter Apprentice memperhatikan Nili. Mata mereka terlihat sangat rumit. Sebelumnya, ketika Nili bertentangan dengan Sensiu di kelas, beberapa menaruh simpati kepadanya, beberapa mengejeknya. Namun demikian, tidak ada yang berharap bahwa Nili akan dapat mencapai peringkat bronze bintang 1 hanya dalam 2 bulan. Bahkan jika Nili menunjukkan bakat luar biasa. Tapi sekarang, orang-orang itu harus mendekatkan hubungan mereka dengan Nili. Setelah melihat mereka yang memiliki kultivasi meningkat begitu cepat, mereka menjadi cemburu. Kecepatan kultivasi mereka harus ada hubungannya dengan Nili. Demi masa depan mereka, banyak orang sudah mulai memikirkan cara untuk mendekati Nili. Jika Nili bisa membantu mereka seperti bagaimana dia membantu Duze, Lu Piao, Wei Nan, dan yang lainnya, itu akan sia-sia. Sebagai seseorang yang memengaruhi semua orang itu, semua orang dipenuhi dengan antisipasi dengan hasil tes Nili. Nili dengan acuh tak acuh tersenyum, berjalan menuju batu tes kekuatan. Dia melihat ke arah tahap pengamatan jauh. Memperhatikan bahwa Sensiu saat ini melihat ke arahnya dengan wajahnya yang gelap. Mata Nili menyala dengan sedikit kedinginan. Pada saat ini, Ye Ziyun dan sekelompok juga mengarahkan pandangan mereka, menatap Nili. Mereka sangat terkejut dengan hasil yang mereka dapatkan dalam tes ini. Berpikir tentang diri mereka sendiri, yang mampu meningkatkan kultivasi mereka begitu cepat pada kecepatan yang menakutkan dalam waktu singkat, mereka merasa tidak nyata di hati mereka. Nili yang menciptakan mereka yang baru. Menjadi orang yang menciptakan semua kejeniusan ini, kultivasi Nili juga harus mencapai tahap yang sangat mengejutkan, bukan? Ekspresi Nili tenang saat ia meluncurkan pukulan ke arah batu uji kekuatan. Ledakan, The Strength Test Stone mengeluarkan sedikit suara. Hasil tes, peringkat bronze bintang 1, kekuatan 100. Guru yang bertanggung jawab melihat hasil dan mengumumkan dengan keras. Nada bicaranya sedikit kecewa.
Bagi siswa dari kelas Fighter Apprentice untuk dapat mencapai peringkat bronze bintang 1, hasilnya sudah tidak buruk. Namun, setelah melihat hasil pengujian Ye Ziyun, Xiao Ninger, Du Ze, dan banyak lagi, hasil Nili tidak terlalu mengejutkan. Percobaan kedua, hasil kekuatan 100. Percobaan ketiga, hasil kekuatan 100. Guru yang bertanggung jawab bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, setiap siswa akan memiliki sedikit perbedaan dalam hasil mereka. Siswa ini benar-benar berhasil mendapatkan 100-an, ini benar-benar aneh. Kira kekuatan maksimumnya mungkin hanya 100. Melihat hasil tes Nili, wajah Sensiu mengerut. Jika kekuatan Nili jauh melampaui peringkat bronze bintang 1 maka itu baik-baik saja. Namun, itu menyerang langsung di peringkat bronze bintang 1. Tidak sedikit banyak atau kurang. Sensiu benar-benar menjadi gila. Nili tampak seolah-olah tidak keberatan dengan hasil tesnya, mengangkat bahu dan tersenyum, keberuntungan saya sangat bagus. Baru saja berhasil mencapai peringkat bronze bintang 1. Du Ze, Lu Piao, dan banyak saling memandang. Ini tidak mungkin, kekuatan Nili tidak hanya mencapai 100. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa Nili menyembunyikan kekuatannya. Du Ze dan Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk kagum. Meskipun kekuatan mereka saat ini mungkin di atas Nili, kendali mereka atas kekuatan mereka jauh di bawahnya. Jika itu mereka tidak akan bisa mendapatkan ketiga pukulan tepat pada kekuatan 100. Nili benar-benar brengsek. Ketika Sensiu melihat bahwa ketiganya mencoba dengan tepat pada poin 100, dia mungkin akan meledak dengan amarah. Kata Lu Piao tertawa. TLN. Pro tidak mengatakan brengsek tapi berbahaya, merusak tetapi mereka tidak masuk akal untuk saya mengubahnya dengan brengsek, bukan set. Beberapa petinggi melihat adegan ini. Saling memandang dan bercakap-cakap, peringkat bronze bintang 1, tidak terlalu buruk. Sayang sekali bahwa itu tidak sebanding dengan beberapa siswa lainnya. Mari kita lihat kekuatan jiwanya. Mungkin itu akan memberi kita kejutan. Setelah menyelesaikan tes kekuatan, Nili bergerak maju beberapa langkah, mengambil kristal jiwa utama dari guru yang bertanggung jawab. Setelah itu, ia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal jiwanya. Secara bertahap, titik-titik cahaya muncul dari dalam kristal jiwa. Kekuatan jiwa 100. Bintang 1 peringkat bronze spiritualis iblis peringkat 1. Wajah guru yang bertugas itu terkejut dan mengumumkan. Berpikir hati, siswa ini terlalu aneh. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau kekuatan jiwanya, itu semua benar-benar 100. Namun, dia masih tidak curiga karena tidak mungkin untuk menipu kristal jiwa. Nili seharusnya tidak selingkuh. Karena selingkuh tidak akan memberinya manfaat. Spiritualis iblis perunggu tingkat 1 bintang. Kekuatan jiwa yang mencapai peringkat bronze spiritual iblis bintang 1 dengan tepat. Sensiu hampir meledak dengan amarah. Hanya bagaimana saja. Jika bakat Nili sedikit lebih buruk, dia tidak akan bisa masuk ke peringkat bronze bintang 1. Melihat hasil tes Nili, Ye Ziyun, dan Xiao Ninger semua mengerti. Nili sengaja melakukan ini. Namun, mereka sedikit penasaran tentang hal itu. Jika itu adalah tes kekuatan, Nili dapat mengendalikan kekuatannya. Yang baik-baik saja, tetapi kristal jiwa tidak mungkin untuk menipu, jadi bagaimana Nili melakukannya? Hanya karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tidak berarti bahwa Nili tidak dapat melakukannya. Rahasia dalam Nili terlalu banyak. Di bawah tatapan semua orang, Nili berjalan menuju Ye Ziyun dan Xiao Ninger, berdiri di antara mereka. Ye Ziyun dan Xiao Ninger, satu di kanan dan satu di kiri. Ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Mengapa Nili bisa menikmati kekayaan ini? Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Tidak peduli yang mana, jika salah satu dari mereka mampu menjadi pacar mereka, mereka bahkan akan tersenyum ketika mereka tidur. Pada saat ini, Ye Seng melihat Nili berdiri bersama dengan Ye Ziyun dan Xiao Ninger, tampak seolah semuanya diharapkan. Dia merasa sedikit aneh, Nili masih muda, tetapi kebaikan hati tenang yang diberikan Nili memberi orang lain perasaan yang luar biasa. Kirim Nili ini ke kelas jenius, kata Ye Seng, setelah terdiam sesaat. Wakil kepala sekolah, ini melanggar aturan. Dia hanya peringkat bronze bintang 1. Apa yang harus dilawan? Saya memiliki harapan besar terhadapnya. Alis Ye Seng terangkat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Melihat perubahan dalam sikap Ye Seng, orang-orang di sampingnya saling memandang, berpikir sebentar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan tidak adanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah memiliki kewenangan paling besar. Mereka tidak bisa melawan bos mereka.
Dalam tes dan seterusnya, tidak ada seorang pun di kelas Apprentice Fighter yang hasilnya membuat mata orang lain menyala. Semuanya tidak mencapai peringkat bronze bintang 1. Meskipun semua orang merasa sedikit kecewa, setelah memikirkannya, Ye Seng dan yang lainnya masih puas. Kelas Fighter Apprentice muncul begitu banyak jenius sudah jauh dari harapan mereka. Pemeriksaan tahun kelas Fighter Apprentice menyebabkan sensasi di seluruh sekolah. Kelas Apprentice Fighter yang biasanya tidak terlihat langsung menjadi fokus perhatian. Sama seperti tes yang masih berlangsung, Shen Xiu berjalan ke sisi Ye Seng. Pada saat ini, dia merasa sangat terhina. Wakil kepala sekolah, saya minta mengundurkan diri dari sekolah. Sejak awal hari ini, saya bukan lagi seorang guru di Institut Anggrek Suci. Shen Xiu berkata, taruhannya dengan Nili sudah terkenal di seluruh Institut Anggrek Suci. Jika dia mengabaikan taruhannya, dia akan dipandang rendah, bahkan reputasi keluarga suci akan terpengaruh. Guru Shen Xiu, mengapa Anda ingin mengundurkan diri? Ye Seng dengan ringan tersenyum dan melanjutkan, kelas pegawai tempur Anda muncul dengan sangat jenius. Sekolah bahkan siap memberi hadiah kepada Anda. Saya percaya bahwa siswa di kelas Fighter Apprentice membutuhkan guru seperti Anda. Mendengar kata-kata Ye Seng, dia tidak merasakan kemuliaan, tetapi tamparan yang tak terlihat di wajahnya. Dia tahu bahwa jenius itu tidak memiliki koneksi dengannya. Beberapa dari mereka tidak menghadiri kelas selama berbulan-bulan. Dia hanya menutup satu mata terhadap situasi dan menunggu ujian tahun tiba untuk menyaksikan bagaimana siswa akan dipermalukan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan kembali dan menamparkan wajahnya dengan keras. Hasil siswa itu tidak seperti yang dia bayangkan. Alih-alih dipermalukan selama ujian, mereka malah berubah menjadi jenius yang mempesona di sekolah. Saya sudah membuat keputusan. Saya harap Anda akan menerima, kata Shen Xiu, bertekad. Sebenarnya, Ye Seng sudah mengetahui taruhan Shen Xiu dengan Nili. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, karena kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan lagi menahanmu. Setelah mendengar kata-kata Ye Seng, Shen Xiu dengan marah menatap Nili, yang saat ini berada di aula, lalu berbalik dan pergi. Dipaksa untuk mengundurkan diri oleh seorang bocah di kelas Fighter Apprentice, ini adalah penghinaan terbesarnya. Suatu hari, dia pasti akan membalas dendam. Bab 53 kembali ke rumah. Nili merasakan tatapan Shen Xiu dan sudut mulutnya melengkung. Mengejar Shen Xiu bukan satu-satunya keinginannya. Dia akan menganggap Shen Xiu sebagai lawannya. Karena target pertamanya adalah seluruh keluarga suci. Meskipun Nili memprovokasi keluarga suci mungkin tidak akan menaruh banyak perhatian padanya. Karena dalam pandangan keluarga suci, Nili hanyalah anak nakal. Bagaimana anak nakal kecil bisa mengancam mereka? Tetapi mereka akan segera menyadari bahwa orang yang menyebabkan kehancuran keluarga suci, akan menjadi ancaman yang telah mereka abaikan. Setelah pelatihannya baru-baru ini, kekuatan jiwa Nili telah mencapai 589. Setelah kekuatan jiwanya menembus 600, ia akan dapat mencapai pangkat perak. Begitu dia masuk ke peringkat silver, dia akan dapat berintegrasi dengan satu roh iblis. Nili telah memilih roh iblis pertamanya. Tapi dia masih siap untuk pergi ke pelelangan untuk mendapatkan roh iblis yang cocok untuk Ziyun, Ninger, Lu Piao, dan banyak lagi. Dengan cara ini, kelompok mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka bahkan lebih. Tetapi pada saat ini, Nili sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan peringkat Silver Demon Spiritualis. Setelah beberapa saat, ujian tahun untuk kelas Fighter Apprentice telah berakhir. Kelas masa depan setiap siswa telah diputuskan. Segera setelah itu, pengunduran diri Shen Xiu atas posisi mengajarnya dan meninggalkan institut telah menyebar di antara para siswa. Pandangan semua orang terhadap Nili sedikit abnormal. Lagi pula, ini pertama kalinya seseorang bisa mengusir seorang guru. Ada juga beberapa siswa yang mencoba cara apapun untuk mendekati Nili. Meskipun Nili hanya seorang spiritualis iblis peringkat perunggu tingkat 1, pengetahuannya sudah jauh melampaui beberapa guru. Mereka yang mengikuti Nili memiliki kultivasi mereka melambung ke ketinggian yang luar biasa. Karena itu, biasanya orang lain iri. Nili meminta Duze dan Lu Piao untuk memblokir butel liker ini. Dia agak berhati-hati dalam hal ini. Orang-orang yang ia terima adalah orang-orang yang memiliki kesan dalam kehidupan sebelumnya bahwa ia mampu percaya. Karena bakat kultivasi adalah yang kedua. Kuncinya adalah kepercayaan. Namun demikian, mereka yang mengikuti Nili sudah berjumlah lebih dari 26 siswa.
Setelah ujian, pemberitahuan untuk masuk ke kelas jenius juga telah dikirim. Nili menghirup seteguk udara. Sudah waktunya baginya untuk pulang. Dia mengingat beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya, ketika keluarganya jatuh satu demi satu. Nili tidak bisa membantu tetapi merasa masam di dalam hatinya, merasa rindu. Akhirnya liburan Institut Anggrek Kudus, tatapan Nili jatuh jauh. Kenangan dari kehidupan sebelumnya mulai kembali seperti ombak. Setelah beberapa saat, Nili tertawa. Sejak dia kembali, klannya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Musuh-musuh klannya akan gemetar ketakutan. Liburan di Holy Orchid Institute adalah acara besar bagi Glory City. Jumlah siswa yang menghadiri Holy Orchid Institute cukup banyak. Karena itu, banyak siswa yang akhirnya bisa bersatu kembali dengan keluarga mereka. Sekelompok siswa meninggalkan institut satu demi satu. Nili, ini untukmu. Saya harap Anda dapat mengingat saya kapanpun Anda melihatnya. Kita akan bertemu lagi semester depan. Xiao Ninger memberikan rubi pada Nili. Di rubi, ada pola yang sangat rumit di atasnya. Ketika Nili mengangkat kepalanya, Xiao Ninger sudah melarikan diri dengan wajahnya yang merah. Di benua surgawi, rubi mewakili cinta seorang gadis. Menonton sosok ramping Xiao Ninger, Nili tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu bagaimana perasaan Xiao Ninger tentang dia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecantikan es ini akan sangat lembut. Ketika dia mendongak, Ye Ziyun tersenyum ketika dia melihat Nili, lalu memandang ke Xiao Ninger yang jauh dan berkata, "Karena Ninger sangat menyukaimu, kenapa kamu tidak bersamanya?" Nili menyimpan batu mirah itu, menatap Ye Ziyun dan berkata, "Sayang sekali, tapi yang aku suka adalah kamu." Cinta dari dua kehidupan, Nili tidak akan berubah. Nili telah memberitahu Xiao Ninger tentang bagaimana perasaannya, namun, dia masih menolak untuk menyerah. Wajah Ye Ziyun memerah dan berkata, "Nili, jika kamu masih berbicara seperti ini, aku akan. Jangan pikir aku gampang digertak." Pada saat ini, Ye Ziyun tidak bisa menahan untuk mengingat kejadian-kejadian di dalam istana bawah tanah kota Anggrek kuno. Dia merasa marah di dalam hatinya dan dengan erat meremas tinjunya. "Aku serius." Nili tertawa ringan dengan matanya menatap Ye Ziyun dengan dalam. Aku tidak lagi peduli denganmu." Ye Ziyun menginjak kakinya, ingin pergi tetapi tiba-tiba menahan langkahnya. Mengelus bibirnya, dia tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana aku lebih baik daripada Ninger?" Nili mengangkat bahu dan berkata, "Ini tidak mungkin untuk dibandingkan. Saya hanya bisa mengatakan, ini semua diputuskan oleh takdir." Melihat ketatapan mendalam Nili, Ye Ziyun sedikit terkejut. Dia merasa bahwa Nili menyimpan banyak hal darinya. Di mata Nili, tampaknya ada banyak cerita yang tersembunyi di dalamnya. Setelah dia berhenti sejenak, Ye Ziyun mengangkat kepalanya, menatap langit yang cerah dan berkata, "Aku berharap suamiku bisa menjadi pahlawan hebat seperti kakekku. Dia harus memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia, menggunakan hidupnya untuk melindungi Glory City." Dia kemudian menatap Nili, mengerutkan bibirnya, tersenyum dan berkata, "Jika Anda dapat mencapai ranah legenda setan spiritualis, saya bisa mempertimbangkannya." "Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan setuju untuk bersama saya ketika saya mencapai peringkat gold?" Kata Nili, terdengar tertekan. "Aku hanya bercanda sebelumnya, itu tidak masuk hitungan. Apakah kamu tidak tahu bahwa seorang gadis selalu berubah pikiran?" Setelah berbicara, Ye Ziyun tertawa dan buru-buru lari. Melihat sosok punggungnya, Nili dengan ringan tersenyum, bergumam pada dirinya sendiri, "Jika itu masalahnya, mengapa Anda memilih saya di kehidupan sebelumnya?" Dalam kehidupan sebelumnya, Nili bahkan tidak mencapai peringkat silver, tetapi bersama dengan Ye Ziyun. Namun, itu hanya legenda spiritualis peringkat siluman, tidak terlalu sulit. Wei Nan, Zhu Xiangjun, dan Zhang Ming mengucapkan selamat tinggal pada Nili, dan meninggalkan institut itu untuk pulang. Du Ze dan Lu Piao keduanya berjalan mendekat. "Kami akan pergi juga," kata Du Ze, tersenyum. "Oke," Nili mengangguk. "Kita akan bertemu lagi dalam sebulan." "Bertemu lagi dalam sebulan?" Du Ze mengangguk, berpikir tentang pulang. Du Ze tidak bisa tidak bersemangat. Kali ini kembali. Selain dari hasil meroketnya budidaya, Nili telah memberinya banyak koin roh iblis, setidaknya cukup untuk membawa klannya keluar dari penderitaan. Dalam hatinya, Du Ze merasa sangat berterima kasih kepada Nili, karena Nili yang telah mengubah hidupnya. Lu Piao meletakkan kedua tangannya di pinggul, tertawa keras, "Aku akhirnya pulang. Kali ini,
Aku tidak perlu takut ditampar oleh ayahku lagi di pantatku. Hahaha, melihat tindakan Lu Piao saat ini, Nili dan Duze saling memandang. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit dan menjauhkan diri dari Lu Piao. Para siswa di sekitarnya melempar tatapan aneh. Lu Piao memeluk Nili dengan berat, dan membasahi wajah Nili dengan air liur melalui ciuman saat dia berkata, "Saudaraku, aku mencintaimu sampai mati." Melihat Lu Piao, Nili gemetar dan mendorong Lu Piao pergi. "Pergi dariku, aku bukan gay. Aku juga bukan gay. Langit sangat biru, tanahnya sangat hijau. Aku akan pergi duluan, sampai jumpa dalam sebulan." Lu Piao melihat sedikit cahaya saat dia berjalan keluar dengan langkah-langkah besar. Duze melambaikan tangan kepada Nili dan pergi juga. Melihat wajah-wajah bahagia dari kedua temannya ini, Nili tidak bisa menahan senyum ringan, dan berjalan ke arah klannya. Utara kota Glory. Tanah kota Glory agak luas. Selain 2 kota paling makmur di dalamnya, ada 6 kota tambahan. Dari Institut Anggrek Suci ke rumah Nili, bahkan dengan kereta, dia tidak akan tiba sampai 2 hari kemudian. Nili milik klan yang disebut keluarga tanda surgawi. Keluarga itu tinggal di lembah dengan tanah yang luas, namun sumber daya di sini sangat buruk. Oleh karena itu, keluarga bergantung pada pertanian dan memanen tumbuhan gunung untuk mencari nafkah. Untungnya, jarak di sini ke militer dan tembok pertahanan cukup dekat, oleh karena itu masih agak aman. Secara umum, tidak akan ada serangan dari binatang iblis. Meskipun tanda surgawi adalah keluarga aristokrat, hanya tuan rumah keluarga tanda surgawi yang memiliki gelar kaun. Ini berarti bahwa jika tuan rumah meninggal, dan tidak ada generasi muda yang bisa mendapatkan gelar apapun, keluarga tanda surgawi tidak akan seperti sekarang. Sebagai salah satu keluarga aristokrat yang paling ditolak, kastil keluarga surgawi sangat tua dan usang. Tembok luar sudah sangat rusak, namun keluarga tidak punya uang untuk memperbaikinya. Tepat di luar kastil, orang dapat melihat sepetak besar ladang pertanian dengan orang-orang menanam dan bercocok tanam berbagai tanaman. Ketika mereka melihat Nili berjalan dari jauh, klan mengambil inisiatif untuk menyapa. "Nili, kamu kembali." Klan yang bertanggung jawab untuk bertani tidak memiliki posisi tinggi dalam klan, dan ayah Nili adalah salah satunya. Meskipun keluarga tanda surgawi menurun, populasi keluarga masih tinggi. Wilayah ini saja memiliki ribuan rumah tangga, yang juga berarti bahwa penduduknya kira-kira 5-6 ribu anggota. Dalam keluarga Heavenly Mark, ada total 26 anak yang menghadiri Holy Orchid Institute, dengan Nili menjadi salah satunya. Namun, karakter Nili agak tertutup, oleh karena itu, kecil kemungkinan dia akan berhubungan dengan anak-anak lain. Anak-anak yang lain semuanya berada di kelas menengah dan kelas senior, oleh karena itu liburan mereka dilepaskan nanti. Mungkin 1 atau 2 hari lagi sebelum mereka pulang. "Kakak Nili, kamu kembali." Seorang gadis kecil bertelanjang kaki dengan ceria berlari ke arah Nili. Rambutnya diikat kuncir. Dengan pipi semerah apel, terlihat sangat imut. Namanya adalah Niyu, putri pamannya. Ayah Nili, Niming, hanya memiliki 1 saudara laki-laki. Status mereka dalam keluarga tanda surgawi sangat rendah. Mereka biasanya mengandalkan pertanian untuk memberi makan diri mereka sendiri. Untungnya, hanya 1/3 dari panen yang harus diserahkan kepada keluarga, sisanya dapat disimpan untuk mereka sendiri. Karena biaya sekolah sekarang akan dibayar oleh Nili, mereka bisa hidup sedikit lebih nyaman. Dengan keluarga 5-6 ribu orang, total 60 anggota adalah pejuang peringkat perunggu, 6 adalah pejuang peringkat perak. 2 adalah spiritualis setan peringkat perak dan 1 spiritualis setan peringkat emas. Ini adalah kekuatan keluarga tanda surgawi. Yang terkuat di keluarga tanda surgawi adalah patriark, tuan rumah. Nihai, dia seorang spiritualis iblis peringkat emas bintang 1, posisinya dalam keluarga adalah yang tertinggi. Setelah itu, 2 pejuang peringkat emas 1 bintang dan 1 pejuang peringkat emas bintang 3. Biasanya, patriark hampir tidak terlihat. Dia biasanya akan muncul di upacara saja. Nili menggosok kepala Niyu. Dia masih bisa menyayangi Niyu, dan tersenyum berkata, "Apakah Xiao Yu patuh di rumah?" Xiao Yu sangat patuh," kata Niyu, menganggukkan kepalanya, tampak serius. "Aku juga ingin seperti kakak laki-laki Nili, masuk ke Holy Orchid Institute dan menjadi fighter." Niyu telah menjadikan Nili sebagai targetnya selama ini. Tetapi Nili tidak bisa menahan rasa malu karena malu. Sebelum kehancuran kota Glory, prestasi Niyu jauh lebih tinggi darinya. Niyu telah mengkhawatirkannya, namun, bahkan sebagai kakak, dia dilindungi oleh Niyu.
Ini menyebabkan Nili menjadi sangat tertekan. Kemudian, Niyu meninggal dalam pertempuran dengan gerombolan binatang iblis yang menyerang kota, kematian heroik. Meskipun dia merasa sedikit masam di hidungnya, Nili membakarnya dan berpikir, senang bisa kembali. Nili berjalan jarak jauh bersama dengan Niyu. Ketika mereka melihat Nili, Niming dan Nikai menghentikan tugas mereka, tersenyum satu sama lain dan berjalan menuju tempat Nili berada. Chapter 54 Keajaiban Tangan Meridian. Xiao Li, kamu kembali, kata Niming, tersenyum. Ayah, aku kembali. Melihat penampilan kuyu ayah, mata Nili tidak bisa membantu menjadi sedikit merah. Kenangan dari kehidupan sebelumnya datang dalam gelombang. Xiao Li tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, lebih tampan juga. Setelah menghabiskan 1 tahun di Holy Orchid Institute, auranya memang tidak sama. Nikai di samping juga berkata, tertawa. Dia adalah saudara lelaki berdarah Niming. Dia lebih muda dari Niming 3 tahun. Dia sama dengan Niming, tidak memiliki bakat kultivasi, oleh karena itu, dia hanya petani biasa. Pada usia Niming dan Nikai, dunia jiwa mereka telah memadat dan mereka tidak lagi bisa mengolahnya. Namun, menjadi orang biasa masih baik-baik saja. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak bisa melindungi kalian semua. Dalam kehidupan ini, kamu akan dilindungi olehku. Nili kembali ke rumah, dan setelah melihat ibu dan bibinya, menjadi gembira. Akhirnya, keluarga itu dipersatukan kembali. Hati Nili dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Nili, apa kekuatanmu sekarang? Niming akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya. Tatapan semua orang jatuh pada Nili. Mata besar Niyu juga berkedip saat dia melihat Nili. Kita harus makan dulu, Ibu Nili, Xiao Yun buru-buru berkata. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak peduli apakah itu Niming atau Xiao Yun. Bahkan jika kultivasi Nili tidak dapat melakukan terobosan, mengecewakan mereka lagi dan lagi, mereka masih akan menghibur Nili tanpa henti. Mereka tidak banyak meminta Nili, namun dia masih merasakan harapan tinggi mereka. Setiap kali dia bersama mereka, rasanya seperti pisau tajam memotongnya, dan dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna. Namun, dalam kehidupan ini, dia akhirnya tidak mengecewakan orang tuanya lagi. Dalam pemeriksaan tahun ini, kekuatan jiwaku telah menembus 100. Dan aku menjadi spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 1, kata Nili sambil dengan tenang memakan makanannya. Dia tidak berani memberitahu mereka kekuatan sebenarnya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan mendapatkan kejutan dalam hidup mereka. Niming dan banyak tidak membayangkan bahwa Nili akan bisa menjadi spiritualis iblis. Mereka semua berpikir bahwa jika Nili bisa menjadi petarung peringkat perunggu, itu akan lebih dari cukup. Ketika mereka mendengar tentang Nili sudah menjadi spiritualis iblis peringkat bronze bintang 1, mereka semua terpana. Sumpit di tangan mereka juga berhenti bergerak. Peringkat 1 bintang bronze, Demon Spiritualis, Niming dan banyak lagi berpikir bahwa mereka salah dengar. Spiritualis iblis peringkat perunggu tingkat 1, Nikai di samping tidak bisa membuka mulutnya dan bertanya lagi kepada Nili. Ya, Nili mengangguk. Melihat orang tuanya yang baik hati di samping mereka, dia merasakan sedikit kesedihan dan kesedihan di hatinya. Salah satu penyesalan dalam kehidupan sebelumnya, dalam kehidupan ini. Dia akhirnya bisa mengimbangi semuanya. Spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 1, Niming dan sekelompok bergumam pada diri mereka sendiri. Rumah tangga kita akhirnya memiliki spiritualis iblis. Setelah beberapa saat terdiam, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Seorang spiritualis setan, setiap spiritualis setan dalam keluarga surgawi akan memiliki status yang luar biasa. Selain dibebaskan dari pajak setiap bulan, mereka masih bisa mengklaim beberapa hal dari keluarga. Selain menjadi demon spiritualis bintang 1, aku juga dipilih untuk memasuki kelas jenius oleh Holy Orchid Institute. Nili berpikir sebentar dan melanjutkan. Kelas jenius, tidakkah Anda membutuhkan bakat luar biasa untuk masuk? Putra Nichong, Nilong, juga seorang spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 1. Tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kelas jenius. Nikai ragu-ragu berkata, pemahamannya terhadap Holy Orchid Institute masih sangat jelas. Niyu berkedip, matanya yang besar dan berair menatap Nili dengan kagum dan berkata, kakak laki-laki Nili hebat. Selama ini, Nili telah menjadi objek pemujaannya. Hei, Nili tertawa, menggosok kepala Niyu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa memandang Niyu, dan berada di bawah perlindungannya. Dalam kehidupan ini,
Biarkan aku menjadi orang yang melindungimu, pikir Nili dalam hatinya. Itu mungkin karena Xiao Li memiliki bakat dalam beberapa aspek lain, oleh karena itu dia dipilih untuk kelas jenius. Bagaimanapun, Xiao Li tidak akan bisa menjadi peringkat 1 bintang bronze spiritualis iblis adalah waktu yang singkat. Rumah kami akhirnya memiliki spiritualis iblis. Niming berkata dengan emosional. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Niming, Mikai, Bibi Miaoling atau Niu, mereka semua sangat bahagia. Xiao Yun bahkan mulai menangis karena terlalu bahagia. Masa depan Xiao Li akan cerah. Mikai menepuk pundak Nili. Xiao Li, ayo pergi, kami akan pergi menemui Patriark. Niming tiba-tiba berdiri, hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Kali ini, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya di depan sesama klannya. Li, Niming selalu dipandang rendah oleh orang-orang dalam keluarga, terutama Nichong, yang selalu membual di depannya. Hari ini, Nili akhirnya berjuang untuk wajahnya. Putra kami baru saja pulang. Biarkan dia makan dulu, mengapa Anda terburu-buru? Ibu Xiao Yun menatap Niming dengan tatapan tajam. Benar, Niming tertawa malu-malu. Dia merasa sangat bangga di dalam hatinya. Membuatnya bersemangat, melihat keluarganya bangga padanya. Nili juga merasa sangat senang di hatinya. Bagaimana situasi di dalam keluarga? Tanya Nili sambil makan. Sangat aneh. Ketika topik beralih ke situasi keluarga, Niming mengerutkan kening. Aneh. Nili merasa sedikit ingin tahu. Ya, Niming mengangguk. Kekayaan keluarga tanda surgawi hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, beberapa waktu yang lalu, keluarga suci mulai menekan kami, menyebabkan pukulan besar bagi bisnis kami. Beberapa mitra bisnis kami juga berhenti bekerja dengan kami, membuat para penatua dan patriark kami cemas. Patriark kita bahkan secara pribadi mengirim surat kepada keluarga suci untuk menanyakan alasannya, tetapi dia diabaikan. Mereka mungkin ingin menunggu sebentar untuk membiarkan keluarga tanda surgawi kita berada dalam posisi yang lebih sulit sebelum berbicara dengan kita, tetapi tiba-tiba ada perubahan menjadi lebih baik, giliran menjadi lebih baik? Tanya Nili. Benar, tiba-tiba 10 keluarga mengambil inisiatif untuk bekerja bersama kami. Kondisinya juga sangat menguntungkan. Pada awalnya, Patriark berpikir bahwa itu adalah jebakan, namun kemudian dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki kejahatan sama sekali. Dikatakan bahwa itu semua terinspirasi oleh asosiasi alkemis. Mereka bahkan memberi kami banyak peluang bisnis dengan meminta kami menanam berbagai tanaman obat. Selain itu, pembayarannya juga sangat bagus. Di bawah payung asosiasi alkemis, keluarga suci tidak lagi bisa menggunakan tindakan apapun terhadap kita. Kata Niming. Mendengar kata-kata Niming, Nili mengerti apa yang terjadi. Pikirannya muncul keluar seorang wanita muda yang cantik. Semua ini seharusnya sudah diatur oleh Yang Xin. Karena Nili sekarang merupakan mitra penting dari asosiasi alkemis, pengaturan Yang Xin sangat normal. Kekuatan asosiasi alkemis tidak lebih rendah dari keluarga suci. Jaringannya bahkan lebih kuat dari keluarga suci. Bagaimanapun, semua keluarga masih perlu membeli ramuan dari asosiasi alkemis. Oleh karena itu, dengan tempat berlindung asosiasi alkemis, keluarga suci tidak akan berani menyentuh keluarga tanda surgawi lagi. Lebih jauh lagi, dengan formula ramuan yang diberikan kepada mereka oleh Nili, bahkan City Lord Mansion, dan 3 keluarga besar, perlu memohon asosiasi alkemis. Saat asosiasi alkemis sedang diperkuat ke titik ini, jika keluarga suci ingin melawan asosiasi alkemis, maka itu hanya mencari kematian. Setelah kembali, selain melihat kerabatnya, dia masih perlu mengatur agar keluarga surgawi memiliki kontak dengan asosiasi alkemis. Nili tidak berpikir bahwa Yang Xin sudah mengatur semuanya. Selanjutnya, Nili dapat menempatkan pikirannya untuk berurusan dengan keluarga suci. Tentu saja, asosiasi alkemis sangat penting untuk ini. Mengapa kamu mengatakan ini kepada anak-anak? Xiao Yun dengan sedih menatap Niming. Di matanya, Nili masih anak-anak mengetahui ini sama sekali tidak berguna. Pandangan seorang wanita. Sekarang Nili sudah menjadi spiritualis iblis peringkat bronze bintang 1. Di masa depan, dia akan masuk ke inti keluarga tanda surgawi. Pada saat itu, hal-hal yang akan dia pelajari bahkan lebih dari ini. Niming balas, dengan ekspresi bangga dan bahagia. Baik, Anda dibenarkan, kata Xiao Yun, tidak sabar. Ayah dan ibu sama dengan kehidupan sebelumnya. Mereka sering bertengkar, namun, hubungan di antara mereka masih sangat baik. Setelah melihat adegan ini, Nili tertawa. Ayah, untuk saat ini, aku masih tidak ingin bertemu dengan Patriark.
Saya ingin melanjutkan pelatihan saya. Nili mengangkat kepalanya, menatap Niming dan berkata, tentu. Melihatnya nanti baik-baik saja. Niming tertawa. Paman Nikai di samping mengusap kepala Niyu dan berkata, Xiao Yu juga harus bekerja keras dan menjadi seperti Nili. Xiao Yu akan bekerja keras. Niyu mengangguk dan berkata dengan nada serius. Malam semakin dekat, akan ada angin malam bertiup di hutan, dengan suara dedaunan berdesir ditiup angin. Nili keluar dari rumahnya, dan menuju ke hutan bukit belakang. Duduk di atas batu besar, dia melihat ke kejauhan dan hanya melihat lampu dari berbagai rumah tangga. Xiao Li, ayo pergi. Kami akan pergi menemui Patriarch. The Heavenly Mark Family adalah keluarga dengan sejarah terpanjang. Sejarahnya bahkan dapat kembali ke era Kekaisaran Angin Salju. Nenek moyang keluarga surgawi adalah salah satu penguasa besar pada waktu itu. Namun, karena mengalami perubahan zaman, dan zaman kegelapan yang panjang, keluarga surgawi menurun menjadi keluarga kecil yang lari ke bawah di kota Glory. Nili menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar untuk berlatih dengan tenang. Hanya ada langkah kecil yang tersisa baginya untuk mencapai peringkat silver. Begitu dia menerobos ke peringkat silver, dia akan dapat mengintegrasikan dengan roh setan iblis setan dalam lampu spiritual. Sambil mengkonsumsi ramuan tanpa henti, dia akan mengoperasikan teknik budidaya Dewa Surgawi pada saat yang sama. Nili sedang menyerap obat mujarab ke dalam darahnya dan perlahan-lahan melepaskan efek ke ranah jiwanya. Ini menyebabkan dunia jiwanya mulai berkembang tanpa henti. Ranah jiwanya mulai terus mengamuk karena dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat. Namun, jika dia ingin menembus peringkat silver, itu akan sedikit sulit. Nili memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 10 hari untuk melakukan ini. Saya hampir lupa, masih ada metode lain yang belum saya gunakan. Nili sepertinya mengingat sesuatu saat dia dengan ringan tersenyum. Ketika menerobos ke peringkat silver, ada metode yang disebut Miracle Meridian Hands. Ini akan menyegel pembuluh darah lengannya, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Dia akan menyegel 36 titik akupuntur dan memaksa kekuatan jiwanya untuk terjebak dalam alam jiwanya, yang memungkinkannya untuk secara paksa menerobos ke peringkat silver. Cara menerobos ini, selain melelahkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar, akan merusak meridian dengan jumlah kecil. Namun, dengan bantuan ramuan itu, dapat dengan mudah disembuhkan. Ayo pergi dengan ini, Nili tersenyum ringan. Melalui metode Miracle Meridian Hands, dia mulai menyegel titik-titik akupuntur di dalam tubuhnya satu demi satu. Benar-benar mengunci kekuatan jiwanya. Tidak ada yang akan menggunakan metode semacam ini, kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak.